Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Kita nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersuci, wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali pemirsa dalam program Live Interaktif Fatwa TV. Dan kali ini setiap Kamis malam kita berjumpa dalam program Live Interaktif Jalan Lurus yang diampu oleh guru kita Ustaz Dr. Abdullah Roy MA Hafidhahullah Ta'ala yang merupakan salah seorang anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan malam hari ini seperti biasa kurang lebih selama 1 jam ke depan kita akan berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa secara langsung melakukan interaktif dengan Ustadz di line telepon kami 0331 544 6087. Malam hari ini kita live dari studio Fatwa TV Jember. Dan sudah bersama kami di studio guru kita Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustadz. Ahlan bikum. Sehat Ustadz ya? Sehat. Alhamdulillah. Gimana Masya tuh? Allah. Alhamdulillah juga sehat. Masya Allah. Gimana perjalanan dari Bali ke Jember, lancar Ustadz? Cukup melelahkan. Melelahkan Ustadz. Karena jalur darat Ustadz ya? Iya betul. Masya Allah. Tapi ada yang nyupirin, alhamdulillah. Alhamdulillah ada yang nyupir. Nggak nyupir sendiri Ustadz ya? Kali ini. Iya. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz. Iya, kumullah. Nah, ya, malam hari ini sekali lagi pemirsa, pendengar dan juga penyimak manfaatkan kesempatan sebaik mungkin untuk bisa bertanya. Tentunya sesuai dengan kompetensi dari masing-masing Ustadz. Dan malam hari ini kita juga berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bertanya via website kami. Dan juga sudah kami buka di jalur www.dewanfatwa.com. Dan kita juga menyapa beberapa rekan media yang tergabung dalam RTVC atau Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Barakallahu fikum, selamat bergabung bagi Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Saga FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan juga Mas FM Sragen. Kita sudah mengantongi beberapa pertanyaan yang akan kita insya Allah sampaikan dan bacakan untuk Ustadz. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu satu nasihat pembuka kita malam hari ini. Kepada Ustadz Dr. Abdullah Roy kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, setiap hari kita berdoa di dalam salat kita ketika membaca Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Dan doa perlu kesungguhan. Karena Allah SWT tidak menerima sebuah doa yang berasal dari hati yang lalai. Dan kita harus memahami apa sebenarnya yang kita minta dari Allah dengan ucapan dan doa kita, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Dan kalau kita membaca apa yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran, kita akan mengetahui bahwa jalan yang lurus, jalan yang menyampaikan kita kepada Allah Azza wa Jal, dan ini adalah jalan Allah, dan ini adalah jalan para nabi dan juga para rasul, dan inilah jalan yang ditempuh oleh para siddiqin, para syuhada, orang-orang yang saleh. Ternyata jalan tersebut adalah apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran
dan juga hadis Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan tentang ucapan para jin yang mereka mendengar Nabi SAW membaca sebagian ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian mereka pulang kepada kaumnya dan mengatakan, ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Wahai kaum kami, sesungguhnya kami mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa, membenarkan apa yang diturunkan sebelumnya. Dan yang mereka maksudkan adalah Al-Quran, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Yahdi ilal haqq, Al-Quran tersebut menunjukkan kepada kebenaran, wa ila tariqim mustaqim, dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Al-Quran menunjukkan kepada jalan yang lurus. Barang siapa yang ingin mendapatkan jalan yang lurus, maka hendaklah dia kembali kepada Al-Quran. Dan jalan yang lurus juga Allah sebutkan di dalam hadis Nabi SAW, di dalam sunnah. Allah SWT mengatakan tentang nabinya, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau, maksudnya adalah Muhammad, sungguh-sungguh menunjukkan kepada jalan yang lurus. Nabi SAW dengan hadis-hadisnya, baik yang berupa ucapan maupun perbuatan beliau maupun takrir beliau, semuanya menunjukkan kepada jalan Allah. Semuanya menunjukkan kepada jalan yang lurus. Dan tentunya yang dimaksud dengan jalan yang lurus yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis adalah Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Adapun pemahaman yang salah tentang Al-Quran atau pemahaman yang salah tentang al-hadis, maka ini tidak menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ini akan menunjukkan kepada jalan yang menyimpang. Kalau memang kita sudah tahu bahwasanya jalan yang lurus adalah apa yang disebutkan dalam Al-Quran, apa yang disebutkan dalam sunnah dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, maka kita harus berusaha. Bagaimana usahanya? Menuntut ilmu agama. Jangan kita malas untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, karena itulah ilmu. Itulah yang akan menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Kemudian tentunya dipahami dengan pemahaman yang benar. Dan di sini pentingnya kita melihat dari mana kita mengambil ilmu tersebut. Apakah seseorang mengambil dari sumber-sumber yang terpercaya yang mereka di dalam beragama, di dalam melaksanakan Al-Quran dan hadis kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum atau tidak? Jadi sebagai bentuk kesungguhan kita dalam doa ini, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh di dalam menimba ilmu agama ini dengan pemahaman yang benar, dengan memilih dan memilah dari siapa kita mengambil ilmu agama tersebut. Semoga Allah SWT menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Barakallahu fiikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Nah, Ustaz, kita sampaikan terima kasih Ustaz, barakallahu fikum, atas satu nasihat
pembuka kebersamaan kita malam hari ini pendengar pemirsa dalam program live interaktif Jalan Lurus bersama dengan Dr. Abdullah Royma. Ya, kita berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Line telepon sudah kami buka dan jangan lupa kita malam hari ini live dari studio Fatwa TV Jember. Gunakan kode area kota Jember 0331 544 6087. Dan kita akan batasi satu penelpon satu pertanyaan. Kita berbagi kesempatan juga dengan pemirsa dan juga pendengar lainnya. Ustadz, sambil menantikan penelpon, kita akan bacakan dulu pertanyaan yang sebelumnya sudah masuk dan malam hari ini kita akan ajukan. Dan soal ini sempat ditanyakan saat program Tablik Akbar di program Tanya Jawab Dewan Fatwa waktu itu di Masjid Nurul Iman Jakarta, Ustadz ya. Dari saudari Eva Aulia, Bismillah, semoga Ustadz dan juga semua yang mengisi kajian dan juga semua jamaah selalu dalam lindungan Allah. Amin. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana menguatkan hati dengan ujian-ujian yang datang agar terus berpegang teguh di atas sunnah dalam keadaan orang tua belum ikhlas kami mengenal sunnah dan keluarga besar mengucilkan kami. Kemudian bagaimana kiat kami supaya hati dan mental kuat dalam menghadapi keluarga yang sangat fanatik ke ajaran nenek moyang, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah SWT memilih kita, menjadikan kita termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu diberikan nikmat hidayah. Dan tidak semua manusia diberikan nikmat yang satu ini. Maka seseorang ketika melihat dirinya diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla dan melihat orang yang ada di sekitarnya, keluarganya, masih banyak di antara mereka yang belum mendapatkan hidayah, bahkan fanatik dengan adat istiadat dan juga budaya nenek moyang, dan sulit mereka untuk meninggalkan budaya tersebut. Maka seseorang bersyukur kepada Allah SWT. Ini adalah nikmat yang besar. Kemudian yang kedua, tentunya seseorang bersabar dalam meniti jalan hidayah ini. Dan hendaklah dia mengetahui bahwasanya dia tidak sendiri. Dia bersama para nabi dan juga para rasul, bersama para syuhada, para siddiqin, orang-orang yang saleh. Dan mereka adalah sebaik-baik manusia. Maka barang siapa yang meniti hidayah sunnah, sungguh dia telah bersama orang-orang yang paling baik yang pernah berjalan di permukaan bumi ini. Dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan juga Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat dari kalangan para nabi, para siddiq, orang-orang yang meninggal di jalan Allah, dan orang-orang yang saleh. Dan mereka adalah teman-teman yang paling baik. Maka sadarilah bahwasanya meskipun orang-orang yang ada di sekitarmu dan juga keluargamu mereka menentang, mengucilkan, ketahuilah bahwasanya kita bersama orang-orang yang saleh. Kita bersama para nabi dan juga para rasul dalam meniti jalan hidayah ini. Dan perlu diketahui bahwasanya ini adalah sunnatullah. Orang yang berjalan dan berusaha untuk mengikuti jalan yang benar maka akan disakiti. Jangankan kita, Nabi SAW dan siapa beliau, orang yang paling baik nasabnya, orang yang paling baik akhlaknya, tidak terlepas dari ujian ini ketika beliau meniti jalan dakwah, jalan tauhid. Waraqah ibn Naufal berkata kepada Nabi SAW, "Ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udhiya."
tidaklah datang seseorang yang dengan semisal yang kamu bawa kecuali dia akan disakiti. Ini adalah sunnatullah. Setiap orang yang istiqamah di atas sunnah maka akan mendapatkan ujian. Dan ketahuilah bahwasanya Allah SWT dialah yang mencipta kita semuanya. Allah SWT yang menciptakan kita dan Allah juga yang menciptakan mereka. Orang-orang yang masih belum mengenal sunnah, yang mereka mengganggu, menyakiti, Allah yang menggerakkan mereka, memberikan rezeki kepada mereka. Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka dan Allah tahu tentang rencana mereka dan makar mereka. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Allah SWT dialah yang menjaga, dialah yang berkuasa. Maka kita serahkan semuanya kepada Allah SWT. Kita bertawakal kepada Allah. Kemudian juga di antara caranya adalah kita berusaha untuk juga mengenalkan dakwah sunnah ini kepada mereka. Ada usaha dari kita untuk mengenalkan, mengajarkan, komunikasi dengan mereka, atau meminjamkan sebuah tulisan, atau mengesir di grup keluarga. Ada usaha dari kita untuk mendakwai mereka. Dan kita tahu bahwasanya hidayah adalah di tangan Allah Azza wa Jalla, dan Allah SWT ingin melihat dari kita usaha kita dalam mendakwai keluarga kita. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Dan hendaklah engkau ingatkan keluargamu yang paling dekat. Semoga dengan keyakinan-keyakinan seperti ini dan cara-cara seperti ini di antara hal yang akan meringankan seseorang di dalam jalan dakwah ini yang memang penuh dengan rintangan dan perlu kesabarannya ekstra dari seorang muslim dan juga muslimah. Nah Ustaz, jadi sudah mutlak ujian itu pasti datang Ustaz ya. Yeah. Bahkan sekelas Nabi pun ya juga diuji Ustaz, apalagi diuji. Kita manusia biasa Ustaz ya. Iya. Jangan sampai sebutkan dalam Al-Qur'an ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman, kemudian mereka tidak diuji? Memang harus diuji. Ya, terkadang dari ekonomi, terkadang dari sanksi sosial dan seterusnya. Dan Allah ingin melihat apakah kita bersabar, apakah kita jujur dalam keimanan kita atau tidak. Jadi beriman itu bukan hanya lisan, tapi dibuktikan dengan ujian-ujian tersebut. Dan ujian orang berbeda-beda. Kebetulan qadarullah ini yang diuji adalah dari keluarganya. Dari keluarganya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Dan semoga menguatkan dan juga memberikan semangat ya untuk saudari Eva Uli yang bertanya tadi. Kemudian ada penelpon pertama kita Ustadz, sudah tersambung dari jalur telepon dari kawasan Pekanbaru, Umu Yodi. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadholi, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, qadarullah terputus Ustaz ya. Baik, silakan dicoba kembali Umu Yodi untuk telepon karena belum sempat menyampaikan pertanyaan ya. Silakan line telepon masih kami buka 0331 544 6087 ya. Nah, ini putus juga ujian Ustaz ya. Barakallahu fikum. Baik ya, Ustaz kita lanjutkan membacakan pertanyaan dari saudari Novi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya ingin menanyakan bagaimana cara mengajarkan pentingnya pemahaman akidah Islam kepada anak-anak secara sederhana Ustaz, sehingga mereka mudah untuk memahaminya Ustaz. Syukran. Di antaranya adalah biasakan kita menghubungkan segala sesuatu dengan yang menciptakannya. Menghubungkan seluruh kejadian dengan Allah Azza wa Jalla yang telah mentakdirkan kejadian tersebut. Kita biasakan, contoh misalnya ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita ingatkan anak bahwasanya ayah punya uang seperti ini yang kamu gunakan untuk jajan,
kita bisa membeli rumah, kita bisa membeli mobil. Ini yang memudahkan, yang memberikan rezeki adalah Allah SWT. Dan itu diulang-ulang kita sampaikan. Demikian pula ketika kita mendapatkan musibah, atau sang anak misalnya dapat musibah, mungkin dia memecahkan piring, atau dia terjatuh, kita katakan qadarullah. Ini Allah SWT yang mentakdirkan. Ini sudah Allah tulis, ini adalah Allah SWT yang menghendaki. Kewajiban kita adalah bersabar. Ya, nangis tidak masalah, tapi kita harus bersabar. Tidak boleh kita mengeluh. Tidak masalah, dan kita diperintahkan untuk berobat. Tapi tidak boleh kita mencela, tidak boleh kita meratap, karena ini semua adalah takdir dari Allah SWT. Kita hubungkan seluruh kejadian kepada Allah Azza wa Jalla, dialah yang mentakdirkan itu semuanya. Dalam perkara yang kecil maupun perkara yang besar, kita hubungkan semuanya dengan Allah SWT. Sehingga dengan demikian seorang anak tumbuh dan juga berkembang di atas kedekatan kepada Allah SWT. Dia melihat sesuatu, kita berjalan, kita bertamasya, melihat ombak, melihat indahnya pemandangan, kita ingatkan mereka dengan itu adalah kekuasaan Allah SWT. Kalau Allah SWT menghendaki, Allah akan jadikan ombak tersebut tumpah ke kita. Kita ingatkan mereka bahwasanya keindahan yang kita lihat di alam semesta ini tidak ada apa-apanya dengan keindahan surga yang Allah SWT sediakan bagi orang-orang yang beriman. Terus demikian kita ikat mereka dan kita hubungkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan cara demikian anak kita lebih dekat dengan akidah yang lurus, lebih dekat kepada Rabbnya, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, dan ini sebenarnya sederhana sekali, Ustaz ya. Ya. Ini juga bisa membantu kedekatan anak dengan orang tuanya, dengan banyak bercerita, menghubungkan segala sesuatu dengan Allah, Ustaz. Betul. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, banyak sebenarnya cerita, Ustaz. Iya. Nggak harus yang bisa mengeluarkan anak-anak yang kuat akidahnya tidak harus seorang ustadz. Nah, Ya, tidak harus seorang santri guru di sekolah, ya, Ustaz, Iya, ya. anak orang tua yang ada di rumahnya, asalkan dia rajin, ya dia juga di waktu yang sama dia juga belajar, insya Allah dia bisa mencetak ya, bisa mengeluarkan anak-anak yang lurus akidahnya, bagus manhajnya. Nah, Dan itu memang dimulai dari ranah terkecil, ini keluarga, Ustaz. Dari ya, keluarga. yang banyak interaksi jadi, Ustaz ya. betul. Nah. Ya, justru mereka yang jadi andalan, Pak. Nah, Ustaz. Iya. Ya. Taib. Ulama-ulama yang besar yang munculnya dari keluarga yang mereka punya perhatian masalah ini. Nah, Ustaz ya. Nah. Dan ingatan dari kecil itu justru efeknya sampai dewasa, Ustaz. Ya, diingat-ingat sama mereka. Dan apa yang sering diulang-ulang itu yang sering diingat-ingat sama mereka. Nah, Nah, Ustaz. Barakallahu fikum. fikum barakallah. Baik ya, silakan yang ingin telepon langsung karena tadi qadarullah terputus ya penelpon pertama, dan malam hari ini penelpon kedua, insyaallah semoga tersambung dan tidak ada kendala. Kali ini dari kawasan Pulau Madura, Ustadz, ada Pak Adi. Kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ya, Pak Adi di Madura mana tepat ini, Pak Adi? di Pamekasan Oh, Madura. Pamekasan. Pamekasan Madura di Desa Larangan. Desa Larangan, Masya Allah ya. Lagi hujan di sana, Pak? Oh, iya. Agak hujan. Nah, barakallahu fikum. Pak Adi, silakan pertanyaannya, Pak. Monggo. Ya. Ini saya minta penjelasan dari Ustadz karena saya dulu orang ya di mana ya, enggak karuan lah. Ya Ustadz, saya coba ini menyadarkan diri ikut teman-teman ya untuk ngelupain kerjaan saya yang dulu. Gimana caranya untuk istiqomah saya untuk sholat 5 waktu, karena saya mengakui dulu masih sama nggak sholat. Masya Allah. Cuman sekarang ya
ingat-ingat di waktu pesannya guru ngaji saya dulu sedikit. Ya alhamdulillah doa sholat masih ingat semuanya. Masya Allah. Tapi cuman dulu mungkin gimana ya, nggak karuan lah. Baik. Mana untuk istiqomah. Karena lama saya nggak sholat terus terang. Cuman berapa tahun yang lalu sudah mulai lagi. Iya, Pak Adi sekarang sudah istiqomah sholatnya, Pak? Makanya doanya apa itu. Iya. Berarti sekarang juga belum istiqomah, Pak, ya sholatnya? Bukan nggak istiqomah, cuman di waktu sholat gimana ya, sering kangen apa yang dikerjain siangnya itu. Sering kangen dengan? Dengan pekerjaan yang di waktu di lalu itu. Dulu sempat bekerja, oke, hingga melalaikan sholatnya, seperti itu Pak ya. Dan saat ini sudah mulai istiqomah, kemudian tiba-tiba muncul kerinduan pekerjaan yang dulu, seperti itu Pak ya. Ya. Oke, Ajarannya. baik. Baik Pak Adi, barakallahu fikum Pak Adi. Ya, waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Insyaallah. Ya. Ya. Alhamdulillah, kita memuji Allah SWT yang memberikan hidayah. Dan perlu diketahui oleh Pak Adi dan juga para pemirsa semuanya bahwa sholat 5 waktu ini adalah sebagaimana kita tahu merupakan rukun di antara rukun-rukun Islam. Bahkan dia adalah nomor 2 setelah 2 kalimat syahadah. Dan banyak di antara ulama yang menyebutkan tentang pentingnya sholat ini sampai ada di antara mereka yang menghukumi orang yang tidak sholat ini dia telah keluar dari agama Islam. Tapi ada di antara mereka yang mengatakan hanyalah dosa besar, tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Yang jelas, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Sebelum Allah SWT mencabut nyawa kita, Allah SWT memberikan hidayah. Yang sebelumnya kita tidak menjaga sholat 5 waktu, atau bahkan tidak melaksanakan sholat 5 waktu, sekarang kita diberikan oleh Allah, digerakkan, dimudahkan, diringankan untuk melakukan sholat 5 waktu. Nikmat yang sangat besar. Karena nanti di hari kiamat akan ada sebagian orang yang diperintahkan oleh Allah untuk sujud, tapi mereka tidak bisa sujud. Karena dahulu di dunia mereka tidak bersujud kepada Allah SWT. Maka ini adalah nikmat yang besar yang harus kita syukuri dan harus kita jaga supaya kita istiqamah dalam melakukan sholat 5 waktu ini. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita mengetahui tentang keutamaan sholat 5 waktu. Dia adalah rukun Islam, dan rukun adalah perkara yang paling penting. Dan Nabi SAW mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Kita jaga, karena ini adalah yang membedakan antara kita dengan orang lain, dengan orang selain Islam. Kemudian sholat 5 waktu ini adalah di antara sebab seseorang diampuni dosanya. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, as-salawatul khams wa Ramadan ila Ramadan. Sholat 5 waktu dan Ramadan ke Ramadan berikutnya ini adalah mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Itu adalah penembus dosa yang dilakukan di antara keduanya selama dijauhi dosa besar. Maka istiqamah dan terus kita jaga sholat 5 waktu ini. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya sholat 5 waktu adalah awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah. Hal yang pertama kali seorang hamba akan dihisab di hari kiamat adalah sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu seseorang baik, maka
amalan yang lain akan baik. Dan kalau sholat 5 waktunya jelek, buruk, tidak dijaga, maka amalan yang lain juga akan jelek. Nah, bagaimana seandainya ketika seseorang melakukan sholat, sering teringat masa lalu, sering teringat ya di mana dia sering meninggalkan sholat 5 waktu, dan seakan-akan ada di sana ajakan untuk kembali kepada masa lalu yang di sana dia tinggalkan sholat 5 waktu. Maka tentunya hal-hal yang seperti ini tidak lain dan tidak bukan berasal dari syaitan yang ingin menjadikan kita tidak istiqamah di atas agama Allah SWT. Ista'idz billah, hendaklah kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Kalau engkau mendapatkan bisikan dari syaitan, maka hendaklah engkau berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan tersebut. Sungguhnya Allah SWT dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini adalah dari syaitan yang ingin mengajak kita mundur kembali kepada zaman jahiliyah. Kemudian yang kedua, tentunya kita mencari lingkungan yang baik. Kalau kita tahu bahwasanya dulu kita terjerumus menjadi orang yang tidak melakukan sholat 5 waktu, tidak mempedulikan agamanya, sebabnya adalah karena lingkungan, karena teman-teman yang seperti itu sifatnya, maka jangan kita kembali kepada lingkungan tersebut. Carilah lingkungan yang saleh, orang-orang yang mereka menjaga sholat 5 waktunya, yang mereka senantiasa mengingatkan kita seandainya kita lalai. Karena yang namanya teman ini sangat berpengaruh. Ya, mereka akan mengiming-imingi dengan dunianya, mengiming-imingi dengan bisa mengikuti syahwatnya dan seterusnya. Maka kita jauhi teman-teman tersebut. Kemudian juga doa tentunya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah aku di atas agamamu. Dahulu Nabi SAW sering membaca doa ini. Maka kita pun hendaklah banyak membaca doa ini, apalagi di zaman fitnah, zaman yang penuh dengan godaan, cobaan dari berbagai arah. Maka seorang muslim banyak membaca doa ketetapan hati ini. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, Masya Allah, semoga bermanfaat ya untuk Pak Adi di Madura. Kemudian untuk bertobat dari dosa yang dulu pernah meninggalkan sholat, Ustaz, apakah ada yang harus dilakukan? tidak ada ya, karena seseorang meninggalkan sholat tersebut dalam keadaan sengaja. Berbeda lagi ketika seorang meninggalkan sholat karena ketiduran atau karena dia lupa, maka ini ada qadha'nya. Adapun seorang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka tidak ada di sana mengqadha' sholat tersebut. Cukup bagi dia untuk bertobat dengan tobat yang nasuha yang terpenuhi di dalamnya syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama. Nah, Ustaz, semoga bermanfaat ya untuk Pak Adi dan semoga Allah berikan keistiqomahan. Amin. Barakallahu fikum. Kemudian tadi sempat terputus dan sudah tersambung kembali ada Ummu Yodi dari Pekanbaru. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ummu Yodi, pertanyaannya. Langsung aja ya Ustaz. Ada titipan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Begini Ustaz. Fulanah janda cerai mati dengan 2 anak beranjak remaja. Ya, Fulanah saat ini 45 tahun. Mau dilamar oleh Ikhwan usia 22 tahun. Yang sekarang sedang menuntut ilmu di Universitas Islam Madinah. Ikhwan ini sudah punya istri, tapi tinggal di Indonesia. Niat Ikhwan ini poligami dengan Fulanah agar bisa dibawa ke Madinah. Fulanah masih berat kalau harus stay di Madinah karena harus meninggalkan anak-anaknya dan juga tidak bersedia jika harus hamil lagi karena faktor usia. Pertanyaannya Ustaz, jika ditolak lamarannya, apakah ini termasuk menolak laki-laki yang baik agamanya?
Baik. Ya Ustaz, itu aja Baik. pertanyaannya. Syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, silakan. Iya. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, fazawijuh." Apabila telah datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhai agamanya dan juga akhlaknya, maka adalah kalian nikahkan. Dan dalam hal ini wallahu taala a'lam, ini adalah sebuah kenikmatan yang besar bagi seseorang datang kepadanya seorang penuntut ilmu, dan seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, dia akan dibawa ke kota Madinah, kota yang merupakan kota yang mulia, kota Nabi SAW yang memiliki banyak keutamaan bagi orang yang tinggal di sana. Dan di sana dia bisa mengambil faedah dari sisi ilmu, dari sisi ibadah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ini adalah kesempatan tentunya bagi seorang muslimah untuk bisa meraih beberapa kebaikan tersebut. Adapun alasan yang disebutkan tadi seperti apa tadi? Tidak ingin hamil kembali, Ustaz. Karena memang faktor usia sudah 45 tahun. Apakah itu termasuk alasan yang dibenarkan, Ustaz? Untuk menolak ikhwan tersebut? Yang demikian insya Allah masih bisa dibicarakan, bisa dimusyawarahkan. Dan memang untuk usia seperti itu tentunya berbeda dengan seorang wanita yang masih muda ya. Tapi semoga yang demikian bisa dibicarakan lebih lanjut. Kalau nasihat dari saya pribadi, maka hendaklah yang demikian selama kita masih melihat akhlak yang baik dan agama yang baik yang dimiliki oleh ikhwah tersebut, maka hendaklah kita terima. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz ya. Jadi baiknya dibicarakan, Ustaz ya. Dicoba dinego dulu, Ustaz. Semoga bermanfaat ya untuk pertanyaan titipan yang telah disampaikan oleh Ummu Yodi dari Riau Pekanbaru. Kemudian ada penelpon ketiga, Ustaz, sudah tersambung malam hari ini dari kawasan Pacitan. Ada Ibu Rosmini, kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum Bu Rosmini. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf. Ya, Ibu Rosmini mohon maaf, radionya bisa dikecilkan atau volume televisinya dimatikan terlebih dahulu, Ibu. Ya, monggo. Silakan Ibu. Ini begini, Ustaz. Mungkin ini sudah berulang atau bagaimana. Ini saya membaca buku Hisnul Muslim. Di sini tertulis bahwa setiap mendengarkan adzan itu kan seharusnya menjawab apa yang diucapkan oleh muadzin. Tapi setelah ada ucapan la haul, apa itu hayang 'alas shalah dan hayang 'alal falah, itu kan menjawabnya la haula wala quwata billah. Terus setelah itu ada kalimat wa ana asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Yang saya bingungkan begini, Ustaz. Kalau satu hayang 'alas shalah dijawab seperti itu, tidak nuntut. Kemudian yang kedua juga seperti itu. Apa menunggu setelah hayang 'alal falah yang kedua baru mengucapkan seperti itu? Saya bingung, kepingin untuk mengamalkan. Apa ini hadisnya sahih juga apa bagaimana? Itu saya bilang tadi, saya baca dari Hisnul Muslim. Baik Ibu. Bapaknya saya keluaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya. Yang disyaratkan ketika seseorang mendengar muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, dan ketika dia mengatakan hayya 'alal falah adalah mengatakan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah.
Kenapa demikian? Para ulama menjelaskan ketika muadzin dia mengajak dan mengatakan hayya, ayo kita ala shalah, melakukan salat. Maka di sini ada ajakan bagi orang yang mendengarnya untuk beramal. Dan seseorang ketika dia beramal, maka tidak mungkin dia melakukan amal tersebut kecuali dengan kekuatan dari Allah SWT, kecuali ada bantuan dan pertolongan dari Allah SWT. Sehingga seseorang ketika mendengar hayya 'ala shalah, ayo kita melakukan salat, kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan juga kekuatan kecuali dengan izin Allah. Demikian pula ketika muadzin mengatakan hayya 'alal falah, ayo kita menuju ke kemenangan, yaitu dengan melakukan salat seseorang akan mendapatkan kemenangan. Juga mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ini yang disyariatkan. Ada yang disebutkan tadi wa anna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu alam, ya tentang derajat hadisnya, tapi yang saya pahami, yang saya tahu dan yang saya amalkan adalah kita mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin kecuali dalam hayya 'alas shalah dan juga hayya 'alal falah. Kita mengatakan la haula wala quwata illa billah, itu saja. Jadi tidak ada tambahan yang tadi disebutkan dalam pertanyaan. Nah, wallahu taala a'lam. Nah, jadi cukup singkat Ustaz sebenarnya. Ya. Cara menjawab pertanyaan, menjawab adzan maksudnya. Baik, semoga bermanfaat untuk Ibu Rosmini yang bertanya dari Pacitan tadi, dan kita akan bergeser ke Kalimantan Utara Ustaz. Kali ini sudah tersambung bersama kami ada Pak Aldi. Kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Aldi. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Aldi, pertanyaan Anda. Iya, begini Pak Ustadz. Di dalam lingkungan saya ini kan Pak Ustadz, atau katakanlah dalam keluarga ini Mas, masih kental tradisi masalah baca-baca selamatan begitu, seperti pada saat menyambut bulan puasa. Itu kadang di dalam baca doa begitu Pak Ustadz, kadang macam dikirimkan ke arwah. Itu bagaimana syariatnya itu Pak Ustadz? Sementara saya ini masih lemah iman Pak Ustadz, belum bisa saya sampaikan bahwa itu tidak benar. Baik. Apa pencerahannya Pak Ustadz untuk saya bisa kira-kira bisa menasihati keluarga-keluarga supaya tidak mengikuti itu lagi Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Pertama, yang perlu kita pahami bahwa masalah mengirimkan pahala dari bacaan Al-Quran yang kita baca untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia, maka ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada di antara mereka yang mengatakan sampai seandainya seseorang baca Al-Quran, kemudian setelah itu dia mengatakan, ya Allah, pahala dari bacaan Al-Quran ini ana kirimkan untuk bapak saya. Ada di antara ulama yang mengatakan itu diperbolehkan dan pahalanya sampai, karena itu adalah pahala yang sudah Allah SWT berikan kepadanya. Kemudian dia ingin berikan pahala tersebut kepada orang lain, kepada orang tuanya misalnya. Dan di antara ulama yang mengambil pendapat ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, ya, dan juga beberapa ulama mu'asirin, ya, seperti Syekh Saleh Al-Syekh. Mereka mengatakan demikian. Kemudian di sana ada ulama yang mengatakan tidak sampai bacaan tersebut, karena firman Allah Azza wa Jalla, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan tidak ada bagi seseorang kecuali apa yang dia usahakan. Pahala yang didapatkan oleh seseorang adalah apa yang dia usahakan, bukan yang dikirimkan dari orang lain. Sehingga di sini kita mengetahui khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama dalam
masalah ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu diketahui bahwasanya ulama yang mengatakan bahwasanya pahala tersebut sampai, seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim dan juga yang lain, maka mereka tidak mengatakan dianjurkan untuk berkumpul kemudian dibaca pada waktu-waktu tertentu sebelum Ramadan atau malam Jumat dan seterusnya. Ini mereka tidak menganjurkan yang demikian, karena yang seperti itu perlu dalil. Ya, yang seperti itu perlu dalil, sehingga mereka hanya berpendapat disunahkan. Ya, atau boleh seseorang menghadiahkan pahala Al-Quran untuk orang yang meninggal, tapi bukan berarti membuat cara-cara yang baru, ibadah-ibadah yang baru dengan cara berkumpul, kemudian membaca sama-sama, kemudian menghadiahkan sama-sama. Ini tidak dicontohkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Sehingga apa yang dilakukan oleh seseorang tentunya yang pertama adalah menjaga diri. Kalau kita sudah tahu ilmunya, ya jangan sampai kita ikut-ikutan, dan kita berusaha untuk menguatkan diri kita dengan terus menimba ilmu ini dan memperdalam ilmu agama ini. Kemudian yang kedua adalah bersabar. Bersabar atas gangguan, ucapan ataupun perbuatan yang mungkin muncul dari mereka yang menyakiti diri kita. Kemudian yang selanjutnya adalah tetap berbuat baik kepada mereka. Sesuatu yang tidak diperbolehkan ya jangan kita lakukan, tapi yang diperbolehkan maka kita lakukan. Kalau misalnya kita tidak mengikuti acara mengirimkan pahala Al-Quran tadi, ya kita memberikan manfaat untuk orang tua kita dengan cara yang disunnahkan, doa misalnya, atau kita bersedekah atas nama orang tua kita. Ya, mungkin kita ingin mewakafkan tanah atau ingin sedekah untuk pembangunan masjid atau untuk ma'had. Maka dengan seperti itu mereka tahu bahwasanya bukan berarti kita ini benci kepada orang tua. Kita ingin mencari amalan yang tidak kita lakukan lagi tentang kesahihannya. Kemudian juga muamalah yang baik dengan mereka ini tetap harus kita jaga. Bukan berarti seseorang sudah mendapatkan hidayah sementara mereka belum mendapatkan hidayah, kemudian kita bersikap keras kepada mereka. Justru seorang muslim ya adalah dia menjaga akhlaknya, menjaga ucapannya, tetap silaturahim dengan keluarga. Kalau ada di antara mereka yang membutuhkan bantuan maka kita bantu. Maka dengan cara demikian, wallahu ta'ala alam, seseorang bisa menjadikan orang lain simpati dengan dakwah ini, menjadikan mereka tertarik untuk mengetahui apa yang kita pelajari. Demikian wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz ya, semoga bermanfaat ya untuk Pak Aldi yang tadi bertanya dari Kalimantan Utara. Dan masih ada kesempatan di menit-menit akhir malam hari ini, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk bisa bertanya kepada Ustadz. Kali ini kita bergeser kembali ke Riau. Ada Ummu Zahra yang sudah tersambung. Baik, kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tafadholi silakan Ummu Zahra. Jazakallah khair. Wa jazakillah khair. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan apa yang ada terkadang-kadang terlintas di dalam hati, Ustaz. Ketika kita dalam berusaha, dalam beribadah, seperti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, akan tetapi terus ada bisikan-bisikan bahwa amalan-amalan kamu itu belum lagi tepat dan belum lagi sempurna. Apakah bisikan-bisikan seperti ini datang dari syaitan atau sebagai suatu bimbingan dari Allah SWT kepada kita, Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya. Seorang muslim pertama dia berusaha
bagaimana supaya amalannya ini baik, amal soleh. Dan amal yang soleh adalah amal yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bagaimana supaya ikhlas? Bagaimana supaya sesuai dengan sunnah Nabi SAW? Harus membaca, harus belajar. Itu yang dilakukan yang pertama. Kemudian yang kedua, seseorang husnudzan. Seseorang berbaik sangka kepada Allah. Ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk ikhlas, menyembunyikan amal misalnya, sesuai dengan sunnah, dengan kita belajar berulang-ulang, menghadiri majelis ilmu, dengan tujuan supaya amalan kita sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka setelah itu kita husnudzan, berbaik sangka kepada Allah bahwasanya Allah SWT akan menerima amal ibadah kita. Dan lawan dari husnudzan adalah su'udzan, berburuk sangka. Dan kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk husnudzan. Allah SWT mengatakan dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, faman dhanna bi khairan falahu wa man dhanna bi syarran falahu. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Kalau dia berprasangka baik kepadaku, maka itu adalah untuknya. Dan kalau dia berprasangka jelek kepadaku, maka itu adalah untuknya. Jadi sesuai dengan prasangkaan kita. Kalau kita sudah berusaha ikhlas, sesuai dengan sunnah, dan kita husnudzan kepada Allah bahwa Allah menerima, maka semoga itulah yang akan didapatkan oleh seseorang. Dan itu tidak menafikan bahwasanya seorang muslim merasa dirinya senantiasa penuh dengan kekurangan dalam beribadah, kurang khusyuk, ya kurang disiplin dan seterusnya. Maka ini juga dituntut juga dari kita, ya, merasa bahwasanya dirinya senantiasa kurang di dalam ibadahnya, tidak maksimal. Nah, perasaan yang seperti ini menjadikan dia memohon ampun kepada Allah atas kekurangan di dalam ibadahnya. Sehingga dia meminta, yang pertama minta dikabulkan ibadahnya, minta diterima ibadahnya. Kemudian yang kedua adalah dia memohon ampun kepada Allah atas segala kekurangan yang dia lakukan dalam ibadah tersebut. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau selesai membangun Ka'bah atau mendirikan Ka'bah sebagaimana yang Allah perintahkan, maka di antara doa beliau dan juga Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami, sungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian doa mereka di antaranya adalah wa tub alaina, dan berikanlah taubat kepada kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha memberikan taubat dan juga Maha menyayangi. Nah, ini diminta dua-duanya oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Pertama adalah diterima amal ibadahnya, kemudian yang kedua adalah diampuni dosanya. Jadi seseorang meminta kepada Allah diterima amalannya, dan di sisi yang lain dia merasa takut dan khawatir atas kekurangan dia dalam beramal saleh. Wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, itu pertanyaan terakhir Ustaz dari Ummu Zahra. Kita sampaikan terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Dan kita juga sampaikan terima kasih bagi seluruh pemirsa yang telah menyaksikan program ini dari awal sampai akhir. Dan juga Anda bisa simak kembali program yang sama dan juga program-program live interaktif lain dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu dan juga jam yang telah dijadwalkan, termasuk juga para asatizahnya. Dan pemirsa, kita juga undang Anda untuk bisa berpartisipasi menjadi bagian dari dakwah kami. Silakan Anda bisa berdonasi melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Dan sekali lagi ini merupakan atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad.
Kita sampaikan terima kasih dan jangan lupa konfirmasi via WhatsApp ya. Barakallahu fikum. Kemudian kita juga informasikan jangan lupa untuk follow dan juga dukung akun-akun sosial media kami di Telegram, Instagram, termasuk juga official YouTube channel kami. Dan jangan lupa juga untuk bisa akses laman kami di fatwatv.id, juga di www.dewanfatwa.com. Akhirnya kami juga mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Sampai bertemu kembali insya Allah di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya, Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, Rahimana wa rahimakumullah. wudunya batal.